Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang pembelajaran 4. Ya. Ini halaman 132. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtun. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung masuk ke channel ya. Cari playlistnya kelas 4 buku tematik. Ya, halaman-halaman berikutnya ya. Pembelajaran-pembelajaran berikutnya ada dalam playlist itu. Oke, pembelajaran 5 sekarang. Aktivitas manusia sering memicu lahirnya bencana alam. Misalnya terjadinya banjir, kebakaran hutan, atau krisis air bersih. Mengapa? Perilaku manusia dapat memicu terjadinya bencana alam. Ya, perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam justru akan merugikan manusia itu sendiri. Misalnya, hanya demi mengejar keuntungan melalui jual beli kayu, manusia menebangi hutan secara membabi buta. Hal tersebut akan memicu terjadinya tanah longsor, kekeringan, dan banjir. Pohon yang menjadi pelindung tanah, penyerap air, dan penyuplai udara bersih sudah tidak ada lagi. Perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan pemenuhan kewajiban sebagai warga negara. Perbuatan yang dilakukan oleh satu kelompok orang namun berdampak pada banyak orang akan berdampak pula pada kelangsungan hidup manusia dan alam. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh perilaku masyarakat terhadap lingkungan, maka masyarakat harus secara sadar mengembangkan perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan lingkungan alam. Bahkan masyarakat pun harus mau bersatu padu, bahu-membahu menjaga kelestarian lingkungan alam. Misalnya dengan bekerja bakti secara rutin membersihkan lingkungan, bergotong royong membangun sarana dan prasarana kebersihan. Selain kelestarian alam tetap terjaga, dengan kegiatan tersebut menunjukkan adanya sikap persatuan dan kesatuan masyarakat. Tahukah kamu sikap persatuan dan kesatuan lainnya? Tuliskan sikap persatuan dan kesatuan yang pernah kamu lakukan saat di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Sikap persatuan dan kesatuan saat di rumah, ya. Nah, contohnya adalah kami ya berbagi makanan, ya, makanan, ya. Kemudian jadi atau buah-buahan, ya. Terus kami berbagi cerita lah. Kalau berbagi makanan kan sudah sehari-hari ya. Kami berbagi cerita setelah makan malam. Nah, kami berbagi cerita setelah makan malam. Jadi ngobrol-ngobrol itu menunjukkan persatuan dan kesatuan di rumah. Ya, pada hari libur, ya, kami ya menata ulang dekorasi rumah bersama-sama. Kami bersama-sama menata ulang dekorasi rumah, menata ulang dekorasi rumah. Ya, atau kami kerja bakti pada waktu tertentu kami kerja bakti ya. Kadang ya kami kerja bakti ya, kerja bakti membersihkan rumah. Nah, seperti ini adalah bentuk persatuan. Ya, menyenangkan sekali. Sikap persatuan kesatuan di sekolah. Ya. Sikap persatuan dan kesatuan di sekolah itu misalnya kami secara berganti misalnya ini ya, tidak pilih-pilih dalam menentukan kelompok belajar. Kami tidak pilih-pilih teman dalam menentukan kelompok belajar. Ya, menentukan kelompok belajar. Ya, jadi sikap persatuan dan kesatuan di sekolah lainnya, misalnya kami juga kerja bakti ya, kadang ya, kami juga ya beberapa kali
Kerja bakti membersihkan kelas ya. Saat ada turnamen, yang tidak ikut turnamen tetap datang sebagai supporter. Nah, saat ada turnamen apapun ya, turnamen atau pertandingan ya, saat ada pertandingan, misalnya pertandingan voli atau pertandingan sepak bola, ya, sepak bola, ya, yang tidak ikut dalam tim tetap datang sebagai supporter. Yang tidak ikut dalam tim tetap datang sebagai supporter. Nah, ini bentuk persatuan juga, ya. Kemudian sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat, ya. Sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang lain, ini ya, kami berbagi makanan jika kepada tetangga saat kami hajatan. Kami berbagi makanan ke tetangga saat ada syukuran, kami mensyukuri sesuatu, misalnya saat ada acara-acara tertentu, ya. Kemudian misalnya malam 17 Agustus, warga perumahan ya berkumpul untuk renungan malam. Ya, kami menyebutnya malam tirakatan. Nah, ini wujud persatuan ya. Nah, kadang kami juga pada saat-saat tertentu, ya, pada saat-saat tertentu kami juga mengadakan kerja bakti. Kami mengadakan kerja bakti. Oke. Amatilah gambar berikut. Selanjutnya tuliskan pendapatmu mengenai gambar. Apakah perilaku atau sikap orang-orang pada gambar mencerminkan persatuan dan kesatuan? Ya. Amatilah gambar berikut. Selanjutnya tuliskan pendapatmu mengenai gambar. Apakah perilaku dan sikap orang-orang pada gambar mencerminkan persatuan dan kesatuan? Iya. Ya. Gambar itu menunjukkan ya, seorang ibu yang sedang menjenguk saat ada tetangga yang sakit, sambil memberi dukungan moral dan doa untuk kesembuhan. Oke, kesembuhan ya. Nah, kalau ini kelihatannya bertengkar. Nah, ini kelihatannya dua tim olahraga yang sedang bertengkar. Ya, pendapatmu mengenai gambar. Perilaku ini tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Perilaku ini tidak mencerminkan
persatuan dan kesatuan, karena menunjukkan dua olahragawan ya yang sedang berselisih. Nah, kalau gambar ini jelas ya, gambar tersebut, gambar di samping ya adalah wujud dari persatuan dan kesatuan. Ya, gambar tersebut menunjukkan ya kerja bakti ya, kerja bakti yang dilakukan di lingkungan sekolah, yang dilakukan di lingkungan sekolah. Oke, kita lanjutkan lagi. Gambar ini, ini kerja bakti ya. Gambar tersebut di samping menunjukkan kerja bakti ya yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Ya, hal tersebut menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan. Ya, rasa persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Gambar ini. Gambar tersebut adalah menunjukkan ya, gambar ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab ya. Gambar tersebut menunjukkan penebangan liar, penebangan hutan secara liar. Ini adalah tindakan yang merusak alam. Oke. Warga Kelurahan Rawabadak Utara rutin bekerja bakti. Bekerja bakti seperti ini ya. Warga di wilayah Kelurahan Rawabadak Utara di Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, bersama aparat pemerintah kelurahan melakukan kerja bakti bersama. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah banjir. Kegiatan kerja bakti yang dilakukan antara lain membersihkan selokan di depan tiap-tiap rumah warga serta membersihkan sampah yang ada di lingkungan. Lurah Rawabadak Utara Suranta menjelaskan bahwa kerja bakti atau gotong royong itu dilakukan rutin di Kelurahan Rawabadak Utara. Dalam kegiatan itu, warga juga melakukan penghijauan agar lingkungan menjadi asri, hijau, dan indah. Manfaat lain dari kerja bakti adalah terjalinnya kerjasama dan kebersamaan di antara warga. Jadi selain baik untuk lingkungan, ya juga baik untuk persatuan dan kesatuan masyarakat, kebersamaan, keguyuban. Ya. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang dapat dilakukan dalam kerja bakti untuk usaha pelestarian lingkungan? Ya, yang bisa dilakukan adalah di sini tadi ya, membersihkan selokan di depan tiap-tiap rumah warga, ya, membersihkan selokan di depan tiap
tiap rumah warga, ya. Kemudian membersihkan sampah, ya, serta membersihkan sampah yang ada di lingkungan, serta membersihkan, ya, serta membersihkan sampah yang ada di lingkungan, Apa manfaat kerja bakti dalam menjaga sikap persatuan dan kesatuan warga? Ya, nah, terjalinnya kerjasama dan kebersamaan di antara warga, terjalinnya kebersamaan, ya, terjalinnya kebersamaan, ya, dan kerjasama di antara warga, dan kerjasama di antara warga. Oke, mengapa kerja bakti perlu dilakukan? Ya, nah ini dalam kegiatan melakukan penghijauan, ya, untuk mencegah banjir, ya. Ya, kegiatan itu dilakukan untuk mencegah banjir. Ya, kegiatan itu dilakukan untuk mencegah banjir. Kegiatan itu dilakukan untuk mencegah banjir. Kerja bakti merupakan kegiatan positif masyarakat yang banyak manfaatnya. Selain memupuk jiwa persatuan dan kesatuan, kerjasama juga berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Selain itu, kerja bakti yang dilakukan dalam rangka bersih-bersih lingkungan dapat menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman. Kerja bakti apa saja yang sering dilakukan oleh warga masyarakat di sekitar tempat tinggalmu? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak, ibu guru, ya. Ya, misalnya nama Ali. Pertanyaan yang diajukan, kerja bakti apa saja yang sering dilakukan oleh warga masyarakat di sekitar tempat tinggalmu? Apa saja manfaatnya? Tanya ayah. Ya. Membersihkan selokan depan rumah masing-masing. Membersihkan selokan depan rumah masing-masing. Manfaatnya agar saluran air menjadi lancar, agar aliran air lancar saat hujan. Kemudian tanya pada ibu, ya, di kampung ada apa saja? Ya, kerja bakti yang sering dilakukan warga, menanam sayuran di tempat kosong, di ruang kosong atau di lahan kosong, ya, di lahan kosong. Manfaat kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian tanya lagi, ayah, ibu, tanya Pak RT, ya. Nah, jawabannya ternyata melakukan pengecatan fasilitas umum. Manfaat agar lebih indah, agar lingkungan lebih indah. Tanya Pak RW. Nah, kerja bakti, ya. Nah, manfaat agar saat musim hujan tidak banjir,
Ya, terus kemudian tanya lagi Pak Lurah. Ya. Nah, apa penanaman pohon? Nah, manfaat agar lingkungan sejuk. Ya, kesimpulannya apa? Kegiatan kerja bakti perlu kita lakukan, ya, perlu dilakukan demi kepentingan masyarakat itu sendiri, ya, demi kepentingan masyarakat itu sendiri, ya. Oke. Kegiatan kerja bakti perlu dilakukan demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Ayo renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Pentingnya kerja bakti, ya. Kerja bakti, ya. Pentingnya kerja bakti, terus kemudian pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Kemudian manfaat apa yang kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Ya, jelas memahami bahwa kerja bakti salah satu manfaatnya adalah memupuk rasa persatuan, ya, dan kesatuan. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran ini? Ya, wawancara tentu saja. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran ini? Ya, berusaha hadir saat ada kerja bakti. Sekarang buatlah daftar periksa atau checklist tentang perilaku sehari-harimu yang menunjukkan kepedulianmu terhadap kelestarian sumber daya alam hayati dan non hayati. Biar orang tuamu yang memberikan penilaian dalam bentuk centang terhadap sikapmu. Ya, apakah sudah hemat air? Apakah sudah hemat energi? Ya, apakah hadir saat kerja bakti? Apakah bisa membantu merapikan kamar sendiri? Apakah mau membantu membersihkan yang lain selain kamar? Membantu merawat tanaman? Ya, membantu merawat tanaman, apakah ini dilakukan juga? Ini membantu, ya. Membantu merawat tanaman tulisannya kok. Ya. Nanti Pak di proses apa itu bacanya, Pak? Membantu. Oke. Ini orang tua kalian yang memberi centang seperti ini, ya. Untuk pembelajaran berikutnya akan kita pelajari di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.